Pernah gak sih kita ngerasain rasanya lelah, semangat yang berkurang, atau bahkan semangat kita hilang, bahkan untuk menikmati hal-hal yang kita sukai? Nah, jangan-jangan kita kena yang namanya burnout. Nah, salah satunya burnout ini terjadi di kalangan mahasiswa semester 5 atau bahkan semester tua. Apalagi di kalangan mahasiswa yang memiliki tugas-tugas yang banyak, dari mulai tugas kuliah, kemudian dia yang memiliki pekerjaan sampingan, dan dia yang aktif di organisasi. Lalu, apa sih dampaknya untuk mahasiswa? Kita bicara tentang konteks mahasiswa ya. Kita bicara tentang konteks mahasiswa. Apa yang menjadi faktor penyebab mereka mengalami burnout? Nah, kalau dalam konteks mahasiswa, kita bisa kaitkan dengan tugas-tugas kuliah. Dan tadi seperti yang saya bilang di awal, bahwa mahasiswa yang memiliki pekerjaan sampingan, kemudian ada juga yang aktif di organisasi, ditumpuk dengan tugas-tugas kuliah yang banyak, sehingga itu akan memunculkan yang namanya burnout. Ini juga dikemukakan oleh teori stres Lazarus dan Volkmann pada tahun 1984, menjelaskan bahwa burnout terjadi ketika tuntutan lingkungan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya. Jadi, ekspektasi yang kita bangun terlalu tinggi dengan realita yang terjadi. Nah, itu yang akan menyebabkan burnout. Nah, ketika kita sudah mengalami hal-hal tersebut, misalnya kita mengerjakan tugas sampai kita lembur dan itu berhari-hari, bisa jadi kita akan kurang istirahat. Nah, ketika kita kurang istirahat, emosi kita akan tidak stabil. Jadi burnout sendiri itu kondisi psikologis yang kita alami, yang ditandai dengan kelelahan fisik, kemudian kelelahan secara mental, kelelahan secara emosional, sehingga kita akan kehilangan motivasi, kita akan kehilangan semangat belajar. Kemudian itu yang akan menjadikan kita sulit untuk menghadapi atau menjalani hari-hari kita. Untuk kita tahu bagaimana cara kita mengatasi burnout, cara kita merespon ketika kita mengalami burnout tersebut, sebenarnya kita harus tahu komponen apa saja sih yang terdapat di burnout sendiri. Nah, komponen yang pertama yakni kelelahan, yaitu perasaan, emosi, dan fisik kita yang terkuras habis. Ketika misalnya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, dari mulai pekerjaan kuliah, kemudian pekerjaan-pekerjaan sampingan kita, ataupun organisasi kita secara bersamaan, dan itu menumpuk, sehingga istirahat kita menjadi berkurang. Nah, itu yang akan memunculkan rasa tidak nyaman, entah itu dari mulai emosi kita yang tidak stabil, sehingga ketika kita berharap kita belajar terus-menerus sehingga nabrak dengan waktu istirahat kita, itu yang akan bukan kita akan menambah wawasan, menambah semangat kita belajar, tapi itu akan membuat hilangnya semangat kita karena fisik kita yang terkuras habis. Yang kedua adalah sinism. Kita sudah berusaha keras dengan usaha-usaha kita untuk mengerjakan sesuatu, namun pada akhirnya misalnya dosen kita tidak mengapresiasi dengan hasil yang biasa-biasa saja. Nah, itu kemudian kita timbul di perasaan kita kalau untuk kita mengerjakan tugas-tugas yang lain ke depannya itu akan ngapain sih buat nugas ini itu, nanti kan sia-sia aja, dosen juga gak ngapresiasi kan. Mungkin kita pernah ngerasain kayak gitu, kita sudah melakukan semampu kita yang mungkin kita merasa ini sudah terbaik, kita mungkin yakin bahwa ekspektasi kita tugas ini akan mendapatkan nilai yang bagus, tapi dosen kita ternyata tidak mengapresiasi. Wah, sayang sekali. Tetap kita harus semangat dengan tugas-tugas yang menanti kita. Mungkin itu akan menjadi awal untuk kita mencapai keberhasilan yang sesungguhnya. Jangan sampai kita merasa sinis dengan tugas-tugas yang lain, dari mulai mungkin tugas kuliah ataupun kita tidak semangat dengan pekerjaan kita. Nah, itu akan menjadi mempersulit diri kita sendiri ya. Komponen yang ketiga yakni rasa tidak mampu, yang berarti kita merasa bahwa kita tidak memiliki kompetensi dan berkurangnya rasa produktivitas kita. Nah, ketika kita merasakan ini, mungkin yang akan kita rasakan ketika kita belajar,
kemudian kita merasa kurang puas sehingga kita mencoba berbagai metode, namun itu tidak membuahkan hasil, dan itu saja, sehingga akan muncul pemikiran jangan-jangan jurusan yang kita ambil ini keliru, atau jangan-jangan kita tidak memiliki skill di bidang ini. Nah, kita harus menghilangkan mindset seperti ini. Kita harus membangun persepsi atau membangun pemikiran yang positif untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Nah, setelah kita tahu dari berbagai dampak burnout, tentu itu akan berdampak di dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu gimana sih caranya untuk kita mengatasi burnout? Strategi apa sih yang bisa kita lakukan agar kita tidak mengalami yang namanya burnout? Yang pertama, kita bisa dengan melakukan mengelola waktu atau memanage waktu. Kita perlu menjadwalkan kesibukan-kesibukan kita tentang perkuliahan, tentang organisasi, tentang pekerjaan kita. Nah, ketika kita sudah menjadwalkan itu, kita perlu disiplin dan konsisten dengan jadwal-jadwal yang sudah kita buat. Sehingga apapun yang akan kita lakukan nanti menjadi seimbang. Kita mendapatkan perkuliahan, kita mendapatkan pekerjaan, kita mendapatkan pengalaman dari organisasi, begitu. Jadi yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Nah, ini juga masuk di poin satu yang tadi. Bahwa kita memastikan kita memiliki waktu untuk beristirahat dan self reward. Kalau orang-orang biasanya mengatakan bahwa kita perlu yang namanya self reward. Kita butuh me time, kita butuh mengapresiasi diri kita sendiri bahwa kita sudah berjuang sejauh ini loh, kita sudah mencapai di titik ini loh. Nah, itu juga perlu. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan olahraga untuk mengembalikan kesehatan badan kita. Itu juga akan memberikan pengaruh kepada kesehatan mental kita. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan yang namanya komunikasi. Komunikasi itu penting loh. Ketika kita merasa mungkin perlu komunikasi dengan dosen, atau mungkin dengan bos kita di pekerjaan kita, atau mungkin berkomunikasi dengan kita curhat, kita bercerita tentang keluh kesah. Biasanya kan kalau perempuan suka gitu kan ya, suka bercerita, suka curhat. Itu juga penting untuk meluapkan perasaan kita, untuk meluapkan apa yang kita rasakan, sehingga tidak terpendam di dalam diri kita sendiri. Nah, terkait dengan komunikasi, tentu kita membutuhkan yang namanya dukungan, baik dukungan secara internal, mungkin dari keluarga, orang tua, atau mungkin dari eksternal, teman-teman kita, ataupun pihak-pihak yang mungkin akan membantu menjaga kestabilan emosi kita ya, gitu. Nah, selanjutnya ini yang menurut saya mungkin salah satu yang penting ya, yang sering diabaikan oleh teman-teman mungkin, atau mungkin dari saya sendiri, yakni tentang pola hidup sehat. Mulai dari pola makan yang teratur, istirahat yang cukup, itu sering kita abaikan, atau mungkin saya mengabaikan gitu. Burnout ini bukan sekedar kelelahan biasa, yakni kelelahan yang bisa kita katakan bahwa ekstrim, yang bisa mempengaruhi aktivitas-aktivitas kita sehari-hari. Kita harus melakukan segala sesuatunya itu dengan porsinya masing-masing, dengan seimbang, dengan tidak berlebihan. Ketika waktunya tidur ya kita tidur, waktunya kita belajar, waktunya kita bekerja, waktunya kita untuk produktif ya kita harus produktif. Nah, mungkin dari kalian yang memiliki pendapat yang lain, atau mungkin memiliki pengalaman burnout yang mungkin tidak sesuai dengan yang kami jelaskan, yuk sharing yuk. Kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman, dan kita berbagi solusi untuk memajukan bangsa ini. Asik. Ya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.